Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya kebalik ya. Sebuah paradoks di dunia pertanian yang bisa-bisa mengubah cara kita mikir soal pertumbuhan. Kalau mau panen banyak, ya kasih pupuk yang banyak juga dong. Logikanya kan gitu. Tapi, apa benar asumsi ini selalu berlaku? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai di Shaoguang, Tiongkok. Ini tuh pusatnya sayuran rumah kaca. Nah, di sini niat baik para petani buat naikin hasil panen, malah bikin masalah baru yang gak disangka-sangka. Para petani di sana, ya jelas pengen hasil panennya maksimal. Jadi mereka pakai pupuk banyak banget. Mereka mikir, ya inilah kuncinya biar sukses. Dan banyak banget itu seberapa sih? Coba bayangin, 1000 kg pupuk nitrogen. Itu buat 1 hektar setiap musim tanam. Gila kan? Itu jumlah yang masif. Tapi ada masalahnya nih. Cara yang boros ini ternyata nggak efisien sama sekali. Niatnya sih baik ya, kasih nutrisi melimpah. Tapi malah jadi bumerang. Bikin lebih banyak masalah daripada solusi. Faktanya gini, dari semua pupuk yang dikasih, tanamannya itu cuma nyerap kurang dari 10%, terus sisanya kemana? Ya, lebih dari 90%-nya itu kebuang sia-sia, lari entah kemana. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kemana larinya sisa pupuk yang 90% itu? Jawabannya, cukup bikin khawatir. Pupuk itu nggak hilang gitu aja. Dia meresap ke tanah, mencemari air, dan dampaknya ke lingkungan itu parah banget. Dan ini buktinya. Di tahun 2005, 81% air tanah di sana, itu kadar nitratnya, itu polutan dari sisa pupuk, udah di atas ambang batas aman buat diminum. Jadi, di balik lahan yang kelihatannya subur, sebenarnya ada krisis lingkungan yang serius. Melihat masalah ini, para ilmuwan akhirnya turun tangan. Mereka bikin sebuah eksperimen buat cari cara bertani yang lebih pintar, yang lebih ramah lingkungan. Oke, jadi ini dia percobaannya. Ada 5 metode yang diuji. N0 itu nggak pakai pupuk kimia sama sekali. N1, nah ini cara lama yang boros itu. Terus ada N2, N3, dan N4. Ini dia nih metode-metode yang lebih cerdasnya. Pupuknya dikurangin, terus ditambahin bahan organik kayak jerami, plus pakai irigasi tetes biar presisi. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Hasilnya gimana? Siap-siap ya, karena hasilnya ini bener-bener mengejutkan. Wow, lihat aja grafik ini. Metode N4, ingat ya, ini yang pupuk kimianya dipotong setengah, malah ngasih hasil panen tomat paling tinggi. Bahkan lebih tinggi dari cara konvensional yang pakai pupuk jor-joran. Ini bukti nyata kan? Lebih banyak pupuk, ternyata belum tentu lebih baik. Pasti pada bingung kan? Kok bisa ngurangin bahan, malah hasilnya nambah? Aneh banget. Nah, jawabannya itu ada di satu kata kunci. Dan kata kuncinya adalah efisiensi. Jadi, masalahnya itu bukan seberapa banyak pupuk yang kita kasih, tapi seberapa pintar tanamannya bisa menyerap dan memakai pupuk itu. Dan data ini nunjukin semuanya. Jadi kombinasi pupuk yang lebih sedikit, ditambah jerami, plus irigasi tetes di metode N4 itu bikin tanamannya jadi jauh lebih jago menyerap nitrogen. Efisiensinya itu meroket, hampir 200% lebih tinggi. Luar biasa. Jadi, penelitian ini nggak cuma nemuin cara yang lebih baik, tapi juga ngebongkar kerusakan yang selama ini nggak kelihatan akibat cara lama. Dan ini penting banget buat kita tahu, pakai pupuk kebanyakan itu bukan cuma boros, tapi itu secara aktif merusak aset paling penting buat petani, yaitu tanahnya sendiri. Lihat grafik ini. Ini buktinya, makin banyak sisa nitrogen di tanah, tanahnya jadi makin asin, istilahnya salinitas. Bayangin aja tanahnya jadi keasinan, sama kayak kita kan kalau minum air asin susah. Nah, tanaman juga gitu, jadi susah nyerap air, pertumbuhannya keganggu, dan akhirnya panennya malah turun. Kesimpulan dari studinya pun bilang langsung, tingkat aplikasi pupuk N tertinggi harus dianggap berlebihan. Jelas banget kan? Anggapan yang dipegang petani selama ini ternyata keliru dan malah merugikan mereka. Jadi, apa formula juaranya? Gampang. 1. Potong pupuk kimia sampai setengahnya. 2. Kasih lagi bahan organik ke tanah. Pakai jerami. 3. Siramnya pakai irigasi tetes. Biar pas. Hasilnya, panen lebih banyak, tanah lebih sehat. Keren kan? Nah, ini dia pelajaran utamanya. Paradoks ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Kalau mau maju, kadang bukan soal nambahin kekuatan atau nambahin input, tapi soal jadi lebih cerdas dan lebih efisien. Dan ini pertanyaan buat kita semua. Kalau prinsip sedikit itu lebih baik ini bisa berhasil di pertanian, kira-kira di area mana lagi ya kita bisa memecahin masalah dengan cara yang lebih cerdas? Bukan cuma lebih besar-besaran.